In the heart of Baghdad, under the Abbasid Caliphate, knowledge became a treasure greater than gold. Scholars preserved Greek, Persian, and Indian wisdom, then built upon it with discoveries of their own. Al-Khwarizmi gave birth to algebra. Ibn Sina wrote his canon of medicine, and Al-Haytham unlocked the secrets of vision and light. For centuries, the Muslim world led humanity in science, art, and philosophy. An age remembered as the Golden Age of Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pernahkah kalian membayangkan dunia tanpa ilmu matematika, ilmu filsafat, ilmu astronomi modern, hingga ilmu kedokteran? Menurut aku sih nggak perlu dibayangin lah ya. Pada kesempatan kali ini, saya, Jaziratul Naimah, akan bercerita sedikit mengenai rahasia di balik Golden Age of Islam. Sebelum sesuatu itu hadir atau berdiri, pasti ada hal-hal yang melatar belakanginya. Sejarah singkat mengenai didirikannya Daulah Abbasiyah itu ditandai dengan wafatnya Khalifah Marwan bin Muhammad di kota Fustat, Mesir. Pada saat itu, Khalifah Marwan bin Muhammad ini dikepung oleh 3 orang. Yang pertama Abu Abbas As-Saffah, lalu ada Abu Ja'far Al-Mansur, dan yang kala itu ditemani oleh Abu Muslim Al-Khurasani. Mengapa mereka melakukan pengepungan? Karena Abu Abbas As-Saffah ini ingin melanjutkan gerakan anti Umayyah yang ditetapkan oleh pendahulunya seperti Ali bin Abdullah, Muhammad bin Ali, dan Ibrahim bin Muhammad yang kala itu gagal menggulingkan Daulah Umayyah. Dan pada akhirnya Abu Abbas As-Saffah inilah yang berhasil menggulingkan Daulah Umayyah. Daulah Abbasiyah merupakan khalifah pengganti Daulah Umayyah. Daulah Abbasiyah ini didirikan oleh Abu Abbas As-Saffah. Mengapa dinamakan dengan Bani Abbasiyah? Karena pendiri dan pemerintahnya merupakan keturunan dari Abbas bin Abdul Muthalib, yaitu paman Nabi Muhammad SAW. Dalam menjalankan kebijakannya, Daulah Abbasiyah itu selama kurang lebih 1 abad lamanya. Lalu muncul beberapa khalifah. Sekitar ada 37 khalifah. Dari ke-37 khalifah tersebut, tercatat hanya ada beberapa khalifah saja yang berjasa. Seperti yang pertama, Abu Abbas As-Saffah. Abu Abbas As-Saffah ini yang kita kenal sebagai pendiri asli Daulah Abbasiyah ini. Abu Abbas As-Saffah memiliki gelar As-Saffah yang artinya mengalir darah. Tapi pada masa Abu Abbas As-Saffah ini, beliau tidak melakukan memperluas wilayah karena pada masanya banyak terjadi gejolak terhadap Daulah Umayyah, sehingga beliau lebih memilih fokus untuk konsolidasi internal dalam upaya pilar pemerintahan yang kurang stabil tersebut. Tapi pada masa Abu Abbas As-Saffah ini, beliau berhasil membangun peradaban Islam, terutama di bidang ilmu pengetahuan. Setelah kurang lebih 4 tahun lamanya beliau menjabat sebagai khalifah, beliau dikaruniai penyakit cacar. Setelah itu beliau wafat dan akhirnya digantikan oleh Abu Ja'far Al-Mansur. Banyak sekali para sejarawan yang mengira bahwasanya Abu Ja'far Al-Mansur ini merupakan pendiri asli dinasti Abbasiyah, karena dalam masa pemerintahannya Abu Ja'far Al-Mansur ini tercatat sebagai orang yang melakukan peletak dasar dalam sistem pemerintahan khalifah dinasti Abbasiyah ini. Selain itu, beliau juga dikenal sebagai sosok yang mencintai pendidikan dan sastrawan. Abu Ja'far Al-Mansur sendiri berhasil mencatat prestasi, yaitu dengan memindahkan ibu kota Abbasiyah ke Baghdad yang sebelumnya ada di Anbar. Lalu
Daulah Abbasiyah ini mencapai puncak keemasan pada masa Harun ar-Rasyid dan Khalifah Al-Ma'mun. Pada masa Harun ar-Rasyid ini tercatat sebagai masa keemasan Islam, di mana beliau berhasil memperluas wilayah hingga ke tempat di mana itu dulunya bekas Romawi Timur. Pencapaian yang lainnya juga ia raih itu dalam bidang militer, politik, ilmu pengetahuan, serta beliau juga mendirikan pusat kajian ilmu dan perpustakaan Baitul Al-Hikmah. Nah, pada masa Khalifah Al-Ma'mun, beliau lebih melanjutkan kebijakan dari ayahnya, yaitu Harun ar-Rasyid. Beliau lebih memilih untuk memperdalam ilmu pengetahuan. Dengan ambisi intelektualnya, Khalifah Al-Ma'mun berhasil menerobos hingga mendirikan sebuah pusat penelitian. Beliau memperkerjakan para ilmuwan dari berbagai bidang, hingga beliau juga rela membiayai riset hasil uji coba ilmiah tersebut dengan harga yang tinggi. Kemudian, karena Daulah Abbasiyah ini terlalu menitik fokuskan di bidang ilmu pengetahuan, maka pada masa keemasannya inilah muncul beberapa ilmu pengetahuan, ilmu umum atau sains, dan ada tokoh ilmuwan serta pakar-pakarnya. Di antara ilmu-ilmu tersebut, yang pertama ada ilmu agama. Dalam ilmu agama itu mencangkup seperti ilmu fikih. Dalam ilmu fikih, tokohnya ada 4 mazhab, seperti yang kita tahu, yaitu Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Ahmad bin Hambal. Lalu yang kedua ada ilmu tafsir. Dalam ilmu tafsir ada beberapa tokoh. Yang pertama ada Ibnu Jarir at-Tabari dan Ibnu Atiyah al-Andalusi, serta ada As-Sudai. Lalu ilmu hadis. Pada ilmu hadis muncul beberapa tokoh seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasai, Imam Abu Dawud, dan Sunan Ibnu Majah, atau yang lebih sering kita kenal dengan sebutan Kutubus Sittah. Lalu yang terakhir ada ilmu kalam. Pada ilmu kalam itu muncul beberapa tokoh serta aliran, seperti yang pertama ada Wasil bin Atha yang merupakan pendiri dari aliran Mu'tazilah. Lalu ada Abu Musa al-Asy'ari yang merupakan pendiri dari Asy'ariyah, aliran Asy'ariyah. Lalu yang ketiga ada Abu Mansur al-Maturidi atau pendiri dari aliran Maturidiyah. Namun, ternyata tidak hanya cukup berkembang di ilmu agama. Pada masa Daulah Abbasiyah juga berkembang ilmu umum atau ilmu sains. Berupa yang pertama itu ilmu astronomi modern. Tokohnya itu seperti Al-Farghani, Jabir Al-Batani, dan lain sebagainya. Lalu ilmu kedokteran. Pastinya semua orang sudah tahu siapa pakar dari ilmu kedokteran Islam sendiri, yaitu Ibnu Sina. Karyanya yang sangat amat terkenal yaitu Qanun fi al-Tibb. Nah, lalu juga ada ilmu matematika. Ilmu matematika yang dibawa oleh Al-Khawarizmi yaitu Al-Jabar. Lalu ada ilmu geografis. Pada ilmu geografis ini, tokohnya yaitu Al-Mas'udi. Beliau merupakan seorang sejarawan Islam serta pakar ilmu geografi Islam. Dan yang terakhir, ada ilmu filsafat. Pada ilmu filsafat ini, tokoh-tokoh yang terkenal yaitu seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan lain sebagainya. Namun ternyata Islam pada masa itu sudah jaya banget atau disebut dengan the Golden Age of Islam. Ternyata harus mengalami fase di mana Islam runtuh. Dan keruntuhan Daulah Abbasiyah ini terjadi 2 faktor. Yang pertama ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal diantaranya ada perebutan kekuasaan pada pemerintahan, muncul daulah kecil yang ingin memisahkan diri dari Daulah Abbasiyah, dan yang ketiga itu kemerosotan ekonomi. Lalu juga ada faktor eksternal. Faktor eksternal itu yang pertama ada Perang Salib.
Perang salib ini merupakan perang antara Kekaisaran Romawi Timur dengan orang Muslim dan juga invasi bangsa Mongol yang kala itu di bawah pemimpinan Hulagu Khan yang ingin meruntuhkan Daulah Abbasiyah. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Memang Islam itu pada saat itu sangat amat jaya hingga namanya aja yang kita kenal dengan The Golden Age of Islam. Bukti nyatanya, ilmu-ilmu pengetahuan yang ada atau yang dikembangkan oleh para ilmuwan muslim dari Bani Abbasiyah ini itu dapat kita implementasikan atau kita pelajari dalam kehidupan nyata yang sekarang. Kurang lebihnya mungkin seperti itu. Nah, ini sudah akan melebihi batas durasi. Mungkin itu yang dapat saya ceritakan atau saya paparkan atau saya jelaskan. Saya Jaziratun Naimah meminta maaf apabila dalam menceritakan atau menjelaskan terdapat kata-kata yang kurang tertata maupun tutur yang kurang teratur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.